Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 3, SMA Negeri Sederotu akan mempraktekkan dan membahas tentang teori ketiga. Pertama-tama kita harus meniupkan balon yang tadi dengan ukuran volume yang berbeda-beda. Satu ukuran volume yang kecil dan satu ukuran volume yang lebih besar. Setelah kita meniupkan balon yang tadi, sekarang kita akan memasukkan kedua balon pada kedua ujung sedotan yang tadi. Tahap finishingnya, kita akan melepaskan penjepit kertas pada titik tengah sedotan, dan juga kita harus akan meneliti atau memperhatikan apakah yang akan terjadi pada kedua balon tersebut. Jadi setelah kita melepaskan penjepit kertas pada titik tengah sedotan, yang terjadi pada kedua balon ialah volume balon yang ukuran lebih kecil akan berpindah pada volume balon yang memiliki ukuran yang lebih besar. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Surya Abdiku Desaruku dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 3 akan mendemonstrasikan yang namanya gas ideal. Jadi teman-teman semua sudah dijelaskan tadi apa yang dimaksud dengan gas ideal. Sekarang kita masuk pada materi hukum-hukum yang mendasari persamaan keadaan gas ideal. Jadi teman-teman semua, pada hukum-hukum yang mendasari persamaan keadaan gas ideal ini ada 3 hukum. Yang pertama, hukum Boyle. Yang kedua, hukum Charles. Dan yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Yang pertama kita bahas yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa jika suhu gas berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya secara sistematis sebagai berikut. Jadi persamaannya teman-teman yaitu tekanan gas pada keadaan 1 dikali volume gas pada keadaan 1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 2 dikali volume gas pada keadaan 2. Sekarang kita masuk pada hukum kedua yaitu hukum Charles.
sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi teman-teman, kita bisa memberikan sebuah persamaannya menurut sistematis. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi teman-teman, ini adalah rumus yang kita pakai, yang dimana rumus VRMS adalah akar dari 3 kali tekanan gas per massa gas. Langsung aja kita masukkan nilai-nilainya. Di sini VRMS sama dengan akar dari 3 kali 4 kali 10 pangkat 5 per 7,5. Langsung saja kita akan mengurangi pangkat yang di atas menjadi 4. Bagaimana caranya? Kita mengalihkan dengan angka yang 3 ini. Jadi menjadi 30 dikali 4 kali 10 pangkat 4. Jadi 7,5 ini bisa juga kita sederhanakan menjadi 30 per 4. Karena 30 ini sama dengan 30 harus dibagi, maka kita coba saja. Menjadi yang tersisa yaitu 4 kali 4 kali 10 pangkat 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Turun yang 10 pangkat 4. Menjadi 16 kali 10 pangkat 4. Jadi akar dari 16 kali 10 pangkat 4 sama dengan 400 meter per sekon. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puspi Setiani Saluku. Saya akan melanjutkan materi kami mengenai konsep dasar mol. Dalam mempelajari konsep dasar mol ini teman-teman, maka kita akan menggunakan beberapa besaran molar, sehingga kita perlu memahami konsep dasar mol. Dalam hal ini, 1 mol gas adalah banyaknya gas yang mengandung sebanyak Na partikel atau molekul gas tersebut. Konsep dasar ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Partikel-partikel tersebut teman-teman dapat berupa atom, molekul, dan ion. Secara matematis,
jumlah mol gas kan dengan persamaan N sama dengan M kecil per N besar atau N sama dengan N per Na, dengan N sama dengan jumlah molekul zat gas, M sama dengan massa total zat gas, M besar merupakan massa molekul zat gas, N besar merupakan jumlah molekul zat gas, Na merupakan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena gas ini terdiri atas sejumlah molekul, maka kita perlu mendefinisikan massa suatu molekul gas. Massa molekul gas ini dapat ditentukan dengan persamaan MO sama dengan M per Na atau MO sama dengan M per Na. Nah, saya akan membahas satu contoh soal agar kita lebih paham mengenai konsep dasar mol ini. Yaitu tentukan massa sebuah molekul oksigen atau O2 jika massa molekul O2 tersebut adalah 32 gram per mol. Baik teman-teman, kita akan membahas satu contoh soal yang dimana diketahui M sama dengan 32 gram per mol, Na sama dengan 6,02 dikali 10 23 molekul per mol. Yang ditanya di sini teman-teman MO. Maka kita akan memakai rumus MO sama dengan N per Na. Yang dimana nilai dari M tadi yaitu 32 gram per mol, Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Maka kita melihat satuannya teman-teman, karena mol ada di atas dan di bawah, maka kita akan habis bagi menjadi 32 gram dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Maka kita bagi saja 32 gram dibagi 6,02 menjadi 5,32. Maka hasil dari tadi 10 pangkat 23 ini dipindah luaskan menjadi negatif. Menjadi hasilnya yaitu teman-teman 5,32 dikali 10 pangkat min 23 gram per molekul. Saya akan melanjutkan membahas materi yang kedua mengenai persamaan keadaan ideal. Dalam mempelajari persamaan ini, maka kita akan kembali membahas mengenai persamaan hukum Boylet gas fluid. Pada dasarnya, nilai konstan pada persamaan ini berkaitan dengan jumlah partikel gas atau M dan sebuah konstantan atau K yang akan dinyatakan sebagai berikut. Pf per T sama dengan NK atau PF sama dengan N kali T. Berdasarkan konsep dasar mol, jumlah partikel gas atau N sama dengan hasil kali jumlah mol gas atau M besar dengan bilangan Avogadro atau Na. Sementara itu, K adalah konstantan yang lainnya sama dengan hasil bagi antara tetapan gas atau R dengan bilangan Avogadro, sehingga persamaan hukum Boylet dapat dinyatakan PF sama dengan N kali Na dikali R per Na dikali T menjadi PF sama dengan N kali RT, dengan N sama dengan jumlah mol gas atau mol, N sama dengan jumlah molekul gas, R sama dengan tetapan gas, K sama dengan tetapan Boltzmann. Agar kita lebih paham, maka kita akan membahas satu contoh soal. Contoh soal dari persamaan keadaan gas ideal yaitu di dalam suatu ruangan terdapat 2 meter kubik gas oksigen pada suhu dan tekanan normal atau 0 derajat Celcius dan 1 atm. Tentukan jumlah molekul oksigen atau O2 yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Baik teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang dimana diketahui F sama dengan 2 meter kubik, P sama dengan 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA, T sama dengan
0 ditambah 273, K sama dengan 273 Kelvin, R sama dengan 8314 Joule per Kmol K. Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 26 molekul per Kmol. Dan karena ini dalam soal jumlah molekul, maka rumus yang kita pakai yaitu PF sama dengan N per Na dikali R dikali T, sehingga N sama dengan P dikali F dikali Na per R kali T, sehingga nilai dari P yang tadi yaitu 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Nilai F yang tadi 2 meter kubik. Nilai N yang tadi 6,02 dikali 10 pangkat 26 molekul per mol. R-nya tadi 8314 Joule per mol Kelvin. T sama dengan 273 Kelvin. Maka kita membaginya, nilai dari yang kita bagi itu 5,36 dikali 10 pangkat 20 molekul. Perkenalkan, nama saya Hidayat Gea. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai hubungan energi kinetik dan suhu gas dan kecepatan efektif partikel gas. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan energi kinetik dan suhu gas. Jadi teman-teman, ketika suatu gas dipanaskan, maka suhu gas tersebut akan meningkat. Kenaikan suhu ini menyebabkan laju gerak partikel gas bertambah besar, sehingga energi kinetik rata-rata partikel-partikel gas juga bertambah. Dalam konteks gas, energi kinetik molekul gas berkaitan dengan suhunya. Nah, jadi semakin tinggi suhu gas, maka semakin tinggi pula energi kinetik rata-rata molekulnya. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa suhu sangat erat kaitannya dengan energi kinetik. Ketika suhu gas dalam wadah tertutup dipanaskan, maka partikel gas dalam wadah akan bergerak lebih cepat. Adanya kenaikan kecepatan menyebabkan energi kinetiknya juga menjadi lebih besar. Sehingga dari penjelasan tersebut kita dapat memperoleh persamaan, yaitu EK sama dengan 3/2 K dikali T, atau EK sama dengan 3/2 N dikali R dikali T per N. Untuk lebih jelas mengenai persamaan tersebut, mari kita bahas salah satu contoh soal berikut. Baik teman-teman, soalnya adalah suatu molekul gas ideal mempunyai energi kinetik EK pada suhu 120 derajat Celcius. Jika energi kinetik menjadi 2 kali energi semula, maka suhunya menjadi titik tanda tanya. Nah, baik teman-teman, pada soal tersebut telah diketahui suhunya adalah 120 derajat Celcius atau T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Dan juga telah diketahui EK2 sama dengan 2 kali EK1. Nah, jadi EK2 sama dengan 2 kali EK1. Nah, pada soal tersebut teman-teman telah yang ditanya adalah berapakah suhu keduanya. Nah, jadi ditanya sama dengan T2. Nah, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita menggunakan persamaan EK sama dengan 3/2 K dikali T. Nah, sebelum itu teman-teman, kan yang diketahui dari soal adalah 120 derajat Celcius. Nah, jadi 120 derajat Celcius ini kita ubah ke Kelvin menjadi 127 ditambah dengan 273. Maka hasilnya sama dengan 400 Kelvin. Setelah itu, karena intinya adalah T2, maka T1 per T2 per T1 sama dengan EK2 per EK1. Nah, setelah itu teman-teman, kita substitusikan nilai dari
yang telah diketahui. Nah, jadi T2 sama dengan T2 per nilai T1 sama dengan 400 Kelvin sama dengan nilai dari EK2 sama dengan 2 EK1 per EK1. Nah, jadi teman-teman, karena EK1 sama dengan per EK1 ini memiliki nilai yang sama, maka ini habis bagi, maka tinggal 2. Nah, jadi T2 sama dengan 2. Karena di sini adalah pembagi, jadi 400 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian. Nah, jadi 2 dikali 400 sama dengan 800. Nah, jadi karena ini adalah Kelvin, kita ubah lagi ke derajat Celcius. Jadi 800 Kelvin ini dikurang menjadi 273. Nah, jadi hasilnya adalah 527 derajat Celcius. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai kecepatan efektif partikel gas. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan efektif partikel gas adalah kecepatan yang dialami partikel gas berdasarkan kelajuan rata-ratanya dan merupakan representasi nilai secara keseluruhan kelajuan molekul-molekul gas yang sedang bergerak di dalam sebuah bejana, sehingga kita dapat memperoleh persamaan VRMS sama dengan akar V kuadrat rata-rata, di mana VRMS adalah kecepatan partikel gas meter per sekund dan V kuadrat rata-rata adalah rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas meter per sekund kuadrat. Untuk lebih jelas, mari kita bahas contoh soal berikut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvan Krisnandara. Saya menjelaskan tentang tekanan gas ideal. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada sebuah zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Partikel dalam gas yang selalu bergerak secara acak ke segala arah bisa bertumbukan satu sama lain. Tetapi pada gas ideal, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak membuat partikel kehilangan energi. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak ada yang namanya gas ideal. Gas-gas di kehidupan nyata berada pada tekanan rendah dan suhunya tidak mendekati dengan titik cair gas. Teman-teman, sekarang kita masuk pada nomor 2, hubungan tekanan dan energi kinetik gas. Jadi teman-teman, hubungan tekanan dan energi kinetik gas ini, dari teori kinetik gas diketahui bahwa gas tersusun dari partikel-partikel kecil yang bergerak secara acak dan mengalami tumbukan lenting dengan dirinya sendiri. Dan dengan dinding badannya, partikel-partikel Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvan Krisnandara. Saya menjelaskan tentang tekanan gas ideal. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada sebuah zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Partikel dalam gas yang selalu bergerak secara acak ke segala arah bisa bertumbukan satu sama lain. Tetapi pada gas ideal, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak membuat partikel kehilangan energi. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari,
kita tidak ada yang namanya gas ideal. Gas-gas di kehidupan nyata berada pada tekanan rendah dan suhunya tidak mendekati dengan titik cair gas. Teman-teman, sekarang kita masuk pada nomor 2, hubungan tekanan dan energi kinetik gas. Jadi teman-teman, hubungan tekanan dan energi kinetik gas ini, dari teori kinetik gas diketahui bahwa gas tersusun dari partikel-partikel kecil yang bergerak secara acak dan mengalami tumbukan lenting dengan dirinya sendiri. Dan dengan dinding wadahnya, partikel-partikel Baik, perkenalkan nama saya Cerdas Wijaya Tilang Banua akan melanjutkan materi kami tentang kecepatan efektif partikel gas. Jadi, kecepatan efektif partikel gas ini yaitu cara menyatakan kecepatan pada suatu benda yang memiliki partikel-partikel gas dalam suatu unsur yang memiliki energi kinetik. Jadi, benda yang memiliki partikel-partikel kinetik gas yang memiliki kecepatan efektif gas adalah suatu partikel yang sudah ditentukan maupun tidak ditentukan kecepatan efektif gasnya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian pembahasan dan praktikum dari kelompok kami. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe.